lagi akan melakukan supervisi. Nah, alangkah baiknya kita akan diskusikan terlebih dahulu tentang topik nilainya nanti. Baik Pak, saat coaching nanti, Gus dan Guci akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur kita, kemudian bagaimana Bapak sebagai coach sudah dapat memberikan pertanyaan bobot pada Guci, dan juga bagaimana Guci tersebut menanggapi atau merespon coachnya. Nah, semua itu nanti jangan lupa akan disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama Pak Gus yang akan saya tanyakan kepada Pak Gus adalah kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini Pak? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, pertanyaan berikutnya itu kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi dari observer? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif, kemudian menanyakan pertanyaan berbobot. Baik, jadi ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot ya Pak? Betul. Nah, kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan Pak Agus pada proses coaching kali ini? Yang saya ingin saya dapat secara penuh mendengarkan kunci dengan baik sehingga dapat menangkap kata kunci yang diucapkan kunci agar nantinya dari kata kunci itu saya akan dapat menggali ide-ide dari kunci melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan pada akhirnya kunci nanti akan menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Pak, mantap sekali. Nah, saya rasa cukup sekian dulu untuk observasi ini. Silakan Pak Agus bisa mempersiapkan dengan baik untuk pelaksanaan coachingnya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam juga. Selamat siang. Silakan duduk. Terima kasih Pak Agus. Ada apa ini Pak Iwan? Ada yang bisa saya bantu kok nampaknya resah dan gelisah seperti itu Pak Iwan? Ya ini Pak Gus, ada yang ingin saya bicarakan Pak, kiranya tidak mengganggu waktu Pak Gus. Oh silakan Pak Iwan. Saya selalu siap mendengarkan apa yang menjadi kerisauan dan permasalahan Pak Iwan. Ya, terima kasih Pak Gus. Ini loh permasalahannya. Tadi saat istirahat pertama, saya ditegur oleh beberapa guru karena mereka sering melihat anak-anak memakai HP saat pembelajaran TIK Pak Gus. Sepertinya mereka kurang senang Pak Gus. Oh iya Pak, semoga dengan pertemuan ini apa yang kita diskusikan hari ini Pak Iwan bisa menemukan solusinya di Pak. Jadi Pak Gus sama-sama sudah memberikan waktu luang untuk saya pada kesempatan kali ini. Iya Pak Iwan, sama-sama. Oh iya Pak Iwan, kalau boleh tahu apa yang ingin Pak Iwan capai di akhir diskusi hari ini Pak? Saya ingin guru-guru di SMP 8 dan seluruh warga sekolah tidak mempermasalahkan dalam penggunaan HP dalam pembelajaran Pak. Lalu bagaimana perasaan Pak Iwan ketika ada beberapa guru yang tidak setuju dan kurang senang melihat anak-anak belajar dengan HP? Saya bingung nih Pak, mengapa mereka tidak memahami dan mengikuti perkembangan zaman, di mana perkembangan IT itu memiliki peran yang penting Pak. Dan sebenarnya di dalam dunia pendidikan semua anak sudah melek teknologi, namun sementara gurunya masih belum melek teknologi Pak Agus. Betul Pak. Apakah Pak Iwan mengetahui alasan mengapa mereka kurang senang dan kurang setuju melihat anak-anak belajar dengan handphone? Belum ini Pak, mungkin yang mereka lihat dari sisi negatifnya saja, tidak melihat dari sisi positifnya Pak Agus. Oh begitu ya. Kemudian apakah Pak Iwan pernah mendiskusikan
ini ke guru tersebut? Belum Pak, tapi saya rencananya akan pertama berdiskusi dengan pemangku kebijakan dahulu Pak Agus. Oh iya, jika belum, lantas upaya apa yang akan Pak Ibad lakukan agar masalah ini ada solusinya? Upaya yang saya tempuh Pak Agus nih ya, pertama tentu tadi akan berdiskusi dengan warga sekolah, dengan semua guru agar mereka memiliki pemahaman yang sama terhadap penggunaan HP atau gadget di dalam pembelajaran TIK Pak Agus. Lantas bagaimana peran kepala sekolah dalam masalah ini Pak Ibad? Kepala sekolah pasti ikut terlibat Pak, saya yakin ikut terlibat di dalamnya. Jika demikian, agar kepala sekolah dan semua guru itu berdiskusi bersama, rencananya kapan ini akan dibicarakan? Ya, mungkin segera mungkin Pak. Jadi saya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah untuk menentukan waktunya kapan diskusi itu akan digunakan, sehingga waktu yang paling tepat itu adalah setelah anak selesai KPM Pak. Kemudian dalam diskusi nantinya, poin apa yang akan disampaikan oleh Pak Ibad sehubungan dengan keberadaan HP di sekolah saat KPM? Yang akan saya jelaskan yaitu satu, pentingnya HP dalam era pembelajaran ini bagus. Dan yang kedua, peran guru dalam mengawasi penggunaan HP di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan HP untuk kegiatan literasi digital. Yang keempat, melibatkan peran serta orang tua dalam penggunaan HP sebagai alat komunikasi dan sebagai juga media pembelajaran. Dan yang kelima, dapat menandatangani kesepakatan bersama Pak Agus. Dan terakhir, membuat kesepakatan tentang pelaksanaan teknis ketika HP itu tidak digunakan saat pembelajaran. Itu rencananya Pak Agus. Wah, bagus sekali Pak Ibad dengan aksinya, keren sekali. Nah, sekarang Pak Ibad sudah menemukan solusinya. Ya, terima kasih Pak Agus atas waktunya kali ini. Sekarang saya sudah agak lega Pak Agus. Besok saya akan segera berkoordinasi dengan kepala sekolah. Setelah itu baru saya akan berdiskusi dengan semua guru agar dapat pemanfaatan HP di kelas. Sama-sama Pak Ibad, semoga dengan adanya hasil diskusi nantinya akan menjadi komitmen dan kesepakatan bersama dalam memanfaatkan HP atau gadget saat pembelajaran di kelas atau di sekolah. Terima kasih Pak Agus, sampai ketemu besok ya Pak Agus. Untuk waktunya, selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Daniel. Ya, tadi Pak Agus sudah melakukan coaching ya dengan baik Pak Agus. Ya, betul, alhamdulillah Pak Daniel. Ya, baik, kegiatan saat ini kita akan melakukan sedikit evaluasi dari umpan balik dari kegiatan coaching tadi Pak. Baik Pak Agus, apa yang sudah dilakukan saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Pak? Nah, terima kasih Pak. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita Pak, seperti menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi, dan juga tanggung jawab komitmen dari coaching. Kemudian saya berusaha mendengarkan secara aktif, menangkap poin penting percakapan sehingga saya dapat menanyakan pertanyaan berbobot yang dapat mengantarkan coaching menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Ya. Baik Pak, menurut saya sebagai observer tadi ya, proses coaching sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian pada saat coaching Pak Agus tadi juga sudah menerapkan kompetensi mendengarkan dengan aktif, dengan baik, itu terlihat dari gesturnya dan juga tatapan kontak mata dari Pak Agus sendiri. Sudah fokus ke coaching, selain itu kemampuan untuk menangkap poin-poin penting yang disampaikan coaching juga sudah terlihat dengan baik. Hal tersebut terlihat dari pertanyaan yang disampaikan Pak Agus tadi sudah berbobot dan
bisa menggali lebih dalam dari kunci untuk menemukan solusi dari permasalahan itu bagus. Ya, terima kasih Mbak Daniel. Ya, baik, sebelum kita tutup percakapan ini, untuk kedepannya potensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan sudah dilaksanakan? Untuk kedepannya, Daniel, saya berharap agar lebih memahami tadi proses kita, kemudian kompetensi mendengarkan dengan rasa agar bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Baik, semoga dengan kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Pak. Demikian hasil observasi ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.